Oke kawan, kali ini Ruang Naluri Advokasi akan berbicara pada titik gerakan pemuda pasca bencana adalah motor perubahan untuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semua pihak, semua instansi, semua badan saat ini menjadikan lokasi pasca bencana sebagai bagian dari prioritas pembangunan, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Bentuk-bentuk dari program-program sosial yang banyak juga akan dilakukan oleh para pihak adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pada titik ini kita akan mengulik tentang peran pemuda dalam melakukan perubahan terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dukungan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh para pihak terhadap masyarakat lokasi pasca bencana menjadi tepat sasaran, maka peran pemuda menjadi penentu dalam ketepat sasaran program-program yang akan masuk ini. Caranya bagaimana? Yang pertama menurut saya adalah pemuda harus kembali berkumpul dan mengaktifkan kelembagaannya secara administrasi, memanfaatkan balai pemuda yang ada, menyusun program atau melakukan evaluasi bersama. Oke, secara teknis langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memainkan peran pemuda pada wilayah yang terdampak bencana atau pemulihan pasca bencana adalah yang pertama, tokoh pemuda membuat musyawarah besar tentang deklarasi bersama atau semacam membuat sumpah pemuda dengan poin dan tujuan sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi di Kampung Batu Busuk akan menjadikan sebuah deklarasi bersama yang dikemas dalam Sumpah Pemuda Batu Busuk. Itu menjadi sangat penting karena itu adalah modal awal bagi pemuda untuk ditanamkan di setiap hati dan jiwa mereka. Seperti apapun kerasnya hati, namun sejauh kita masih berusaha untuk coba meraihnya, Tuhan pasti akan memberikan jalan terhadap niat perubahan yang akan kita harapkan. Kemudian menyusun rencana kerja. Menyusun rencana kerja tentunya juga berdasarkan dengan kebutuhan yang paling mendesak oleh masyarakat, kebutuhan jangka panjang yang menjadi bagian dari prioritas yang harus dipikirkan. Mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, menghitung luasan lahan yang hilang, ladang yang hilang, bahkan banyak hal yang bisa dilakukan pada tahap pendataan dan pengumpulan sumber informasi yang bermanfaat ini. Kemudian menyusun program menjadi kebutuhan masyarakat seperti halnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UMKM, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha perkebunan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha ekonomi kreatif. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, lebih dari 50% pola perekonomian masyarakat akan berubah karena akibat pasca bencana yang melanda. Nah, kondisi ini yang harus kita sadari bersama bahwasanya menjembatani masyarakat dalam menemukan sumber penghidupannya adalah kewajiban semua pihak, tetapi menjadi tanggung jawab bagi masyarakat setempat dalam memberikan data dan informasi. Dalam hal ini sumbernya ada pada pemuda. Begitu yang harus kita lakukan, dan secara prinsip apapun yang akan dilakukan di kampung oleh siapapun, maka yang paling tahu adalah kita sebagai orang kampung. Kita tidak bisa menyalahkan ada banyak program yang telah berjalan ke lokasi-lokasi pasca bencana tetapi tidak tepat sasaran. Tidak dapat disalahkan bahwa saya pelaksana program yang tidak baik, tetapi kadangkala informasi yang diterima dari tapak juga tidak sepenuhnya menjadi benar. Maka dalam hal-hal seperti ini yang paling baik adalah menyusun rencana bersama terhadap apa yang dilakukan. Sekali lagi saya sampaikan, kelembagaan pemuda menjadi corong sumber informasi bagi siapapun yang ingin melakukan kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan ke wilayah kampung pasca bencana. Demikian dari saya, sampai bertemu pada titik ruang naluri advokasi berikutnya.